Terima kasih. Kami langsung saja karena dipagari oleh waktu. Karena setelah nego, ya, dari Pak Ide memberikan kepercayaan waktu yang terhormat kepada Bapak Tribudi Marhendarmawan lebih dulu, Pak. Kami persilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang pasti saya panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Yang Widiwase, atas terselenggaranya acara Saresehan Spiritual Nusantara dengan spiritual budaya dengan mengambil tema Revolusi Akbar Spiritual Nusantara. Saya sungguh terkejut ketika melihat apa yang dicanangkan oleh panitia Saresehan dengan mengambil topik Revolusi Akbar Spiritual Nusantara. Karena saya teringat di tahun 2007 setelah kami melakukan perjalanan spiritual dari Gunung Halimun di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, kami mendapatkan petunjuk untuk secara internal mencanangkan ini secara kegaiban, yaitu Revolusi Akbar Spiritual Nusantara. Terbukanya tabir misteri Nusantara yang sungguh sangat rumit dan sungguh sangat banyak sekali kalau mau kita ungkap. Tetapi saya melihat kenyataan sekarang secara terekspos di publik dengan diadakan di Mataram ini. Saya merasa ini bukan suatu kebetulan dan ini sudah merupakan satu ketetapan bahwa sudah saatnya Revolusi Akbar Spiritual Nusantara dimulai dari bumi Mataram, Lombok. Saya ingin sedikit bercerita secara sekilas perjalanan hampir 6 tahun ini. Saya secara khusus melakukan perjalanan spiritual di dalam Torekoh Qadiriyah di Semarang. Tidak muluk-muluk niatan saya waktu itu, saya melepas semua kegiatan aktivitas usaha saya karena ada satu fenomena spiritual berupa pawisik untuk saya meninggalkan semuanya dan mencari seseorang yang akhirnya sekarang menjadi guru spiritual saya. Kemudian atas bimbingan beliau, kami hanya punya satu niatan sebagai dalil, man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Kenali dirimu maka kau akan mengenal Tuhan. Terus ini yang kami lakukan dengan disiplin-disiplin di dalam Torekoh, yaitu berzikir. Kemudian banyak fenomena yang kami alami termasuk rekaman ulang atau rekaman masa lalu diulang kembali. Sehingga dalam tengah perjalanannya kami harus mau mengakui, karena ini fenomena seperti cerita bersambung, yaitu kehadiran beliau kegaiban yang saya sebelumnya tidak mengenal, yaitu beliau Dang Yang Nirarde Perdana Sakti Wawurawuh atau Mpu Dwi Jendra. Kemudian saya mencari informasi di internet. Ternyata dari Babat Tanah Bali saya kenali beliau sebagai cucu dari Empu Tantular. Terus beliau memberikan untuk pertama kalinya 3 nama itu, dengan saya sudah menulis di buku dan bisa dibaca di internet. Kemudian penulisan buku ini juga sebagai penjelasan dari upaya kami melayangkan surat terbuka kepada Presiden SBY berkaitan dengan fenomena lumpur lapindo waktu itu tahun 2006, ketika lumpur lapindo mencuat semburannya 2 bulan setelah dari awal. Kemudian kami mengirimkan surat, intinya kami hanya ingin memberikan suatu wacana kepada pemerintah pusat untuk tanggap kepada kejadian alam. Sejak dari tsunami Aceh, bencana-bencana terus beruntun di Jogja, tenggelamnya Adem Air, tenggelamnya kapal Senopati Nusantara, terbakarnya Garuda di Jogja, dan lain-lain. Artinya ini merupakan satu pesan dari kegaiban, pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang seharusnya mampu dibaca oleh pemimpin negeri ini. Karena pemimpin hakikatnya adalah hati dari tubuh manusia ini. Artinya dari rakyat sebagai kawula, sebagai raga, pemimpin adalah batin. Sehingga kalau batin itu buruk, maka manusia itu kehidupannya akan hancur. Kalau batin sebagai raja punya niatan buruk, pasti tangan akan bergerak dan kaki akan bergerak menuju kepada hal-hal yang buruk. Sehingga raja yang baik, pemimpin yang baik, ketika ibarat batin memiliki niat yang baik, maka semua raga, panca indera akan bergerak ke arah yang baik, mengikuti yang batin. Disinilah sejatinya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka Allah disebut yang pertama, artinya Allah sebagai lambang yang maha gaib adalah lambang batin kita yang ada di dalam diri. Karena sejauh ini kita tidak akan mampu melihat batin kita. Yang bisa kita lihat adalah raga kita. Disinilah lambang Muhammad Rasulullah, karena Muhammad utusan Allah, seorang manusia nyata. Disinilah lahir kita. Maka bagaimana kita sebagai manusia menjadi manusia yang berbadan Muhammad, artinya terpuji, artinya berbudi, beradab. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Adil dan beradab. Om nama siwaya, om nama budaya. Kemudian yang ketiga, disatukan. Karena ini adalah dua dat yang berbeda, yang merupakan satu kesatuan, loroning atunggal yang harus disatukan. Sehingga kalau tiga ini kuat, maka yang dua akan secara otomatis akan muncul. Disitulah Pancasila. Sehingga bolehlah kita bicara secara idealis tentang bagaimana lepas dari carut marut selama ini. Tetapi ini semua kita secara kegaiban, Pancasila tidak akan tegak di negeri ini kalau syahadat dan siwa Buddha tidak ditegakkan. Karena ini wahyu. Maka kenapa lambangnya Garuda Pancasila? Karena Garuda adalah kendaraan Wisnu. Sakti Pancasila itu adalah Dewi Sri. Negeri ini tidak akan ada kemakmuran kalau tidak mampu melaksanakan yang 5 ini. Sehingga semua harus dimulai dari batin, jati diri, yang saya dengar dari Pak Amit Anggawa. Kita harus mengenali jati diri kita. Sejatinya negeri ini, bangsa ini sudah lupa kepada candi. Ini sandi, ini merupakan sandi spiritual. Bangsa ini sudah lupa kepada candi, yaitu wawacan diri. Candi adalah wawacan diri, bacaan diri. Bagaimana kita mampu mengenali diri. Kalau kita tidak mampu membaca diri sendiri, maka kita tidak akan tahu sandi. Sandi adalah sandaran diri, sehingga kita tidak akan bisa berserah diri kepada Tuhan. Kita tidak bisa berislam dengan baik. Yang namanya pasrah, yang namanya serah diri, mana mungkin kita bisa melalui jalan yang selamat. Nah, ini fenomena yang terus kami tempuh selama ini dengan melaksanakan petunjuk-petunjuk dari beliau dan Yang Nirarte. Sampai beberapa kali ritual kami laksanakan, kami sampaikan kepada para pedanda di Bali. Waktu itu kami juga tidak punya rekan-rekan di Bali, terus kami berjalan sendiri untuk menyampaikan. Ada ritual yang harus dilakukan di Tanah Lot misalnya, Guru Piduke, alhamdulillah terselenggara. Kemudian berikutnya setelah Tanah Lot diselenggarakan, kami mendapatkan petunjuk untuk mengadakan ritual uncal balung atau melasti di Caturmuka Denpasar dengan 3 pedanda. Alhamdulillah itu terselenggara. Kemudian setelah itu kami harus melakukan Homat Raya di Pura Majapahit. Sebelumnya kami mendapatkan petunjuk untuk mencari Pura Majapahit di Denpasar, Jalan Imam Bonjol. Setelah itu ada petunjuk untuk saya untuk pergi ke Madinah Mekah. Beliau yang memberikan petunjuk untuk itu. Sehingga di saat itulah kami mendapatkan satu sinyal ketika melaksanakan umroh di Madinah Mekah. Mutawifnya adalah orang-orang Lombok. Ini yang menjadi pertanyaan saya ketika itu. Ada apa dengan Lombok? Mutawif adalah pemandu di dalam kita melaksanakan ritual ibadah selama di Madinah Mekah. Ada 5 orang pemandu di dalam rombongan kami, itu semua dari orang Lombok. Saya sempat berpikir, ada apa dengan tugas suci ini? Saya dijudulkan dengan fenomena
petunjuk jalannya adalah Lombok, kan gitu. Nah, kurang lebih 2 tahun setelah itu baru saya mendapatkan petunjuk ke Lombok bener, sampai 3 kali ini saya kesini. Ya, itu pun setelah dari acara Homat Raya di Pura Majapahit, dan kemudian dengan 6 sulinggih, persyaratan beliau dengan 6 sulinggih akhirnya terselenggara. Kemudian kami teruskan Homat Raya di Watu Kosek, itu pun menurut petunjuk beliau, sehingga ketika itu kami disuruh membangun candi dengan nama Candi Narayana, Candi Saptarengga Narayana, sudah terbangun di tengah kompleks Brimob Watu Kosek, tempat yang sangat terjaga. Dan bisa dilihat di Facebook saya, mungkin saya tidak akan sempat menayangkan gambar-gambar ini, tetapi bisa dilihat di Facebook saya betapa sistematisnya setelah dilihat dari satelit, antara Lumpur Lapindo sebagai alam bawah, Bur, kemudian Watu Kosek di alam tengah, Buah, dan Penanggungan, Gunung Penanggungan di arah barat daya, itu membentuk satu garis lurus di mana titik Candi Narayana ada di tengah-tengah. Artinya ini sesuai dengan karya leluhur tentang kehadiran Sabdo Palon. Nah, kemudian dengan segala kerendahan hati kami, termasuk kami menulis surat kepada SBY, adalah untuk memberikan wacana tentang adanya wasiat-wasiat leluhur yang hidup. Sehingga di sini kita harus percaya kepada apa yang dikatakan Soekarno, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kalau kita sudah lupa sejarah, kita akan menjadi anak cucu yang durhaka kepada leluhur. Leluhur hidup, yang mati itu hidup. Sehingga bagaimana kita, jika kita tidak mau mengakui bapak ibu kita, jadinya malin kundang, Pak, kita nanti jadi batu. Hati kita akan keras seperti batu. Nah, saat ini Sastro Jendro Hayuningrat, sabda terbentang di alam niskala, memerintahkan manusia di muka bumi untuk inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Sangkan paraning dumadi, kembali ke wiwitan, kembali kepada leluhur. Dan itu semangat Mi'raj Rasulullah ketika menapaki langit Sabtuju, dijaga oleh para leluhur Muhammad Rasulullah, yaitu Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Musa, dan sampai Ibrahim. Artinya itu adalah leluhur orang Arab yang harus diingat oleh bangsa Arab. Rasulullah meneladani itu. Sehingga jangan harap sampai kepada Tuhan kalau kita tidak menghormati dan melewati leluhur. Sampai ketika Muslim mampu memahami ajaran Muhammad, wahyu dari Tuhan sudah turun kepada Muhammad. Kembalilah kepada agama yang lurus, agama Ibrahim. Ibrahim adalah Abraham, Brahman. Dan Muhammad adalah Nur Muhammad, Nur Ahmad adalah Atman. Di sini kejadian kehidupan manusia sejak dulu merupakan satu kitab, tinggal bagaimana manusia berpikir. Itulah tugas dari Allah kepada manusia yang tertulis di dalam Al-Quran. Tugas manusia untuk berpikir, karena Allah sudah memberikan kita mata untuk mampu melihat, memberikan telinga untuk mampu mendengar, dan memberikan hati untuk mampu merasakan. Sehingga dengan harapan besar saya, jangan hanya diserap dengan akal pikiran. Sisi spiritual hanya bisa dirasakan. Menyambung tentang setelah berdiri Candi Narayana, kami mendapatkan petunjuk untuk pertama kalinya, datanglah ke Bayan. Ada apa dengan Bayan? Nah, disinilah kami diantar oleh Pak Bagus Okostuja. Dalam perjalanan ini kami ketemu dengan beliau, dan ini sudah menjadi satu ketetapan. Saya rasa tidak ada yang namanya kebetulan. Sehingga ketika kami menapak ke Bayan, kami melewati Suranadi, di mana beliau memberikan petenger sebagai ajaran Game Tirte. Kemudian di Bango, yaitu Game Buddha Pakse, dan di Bayan
beliau menurunkan ajaran game seleme wetu telu. Ada apa dengan 3 hal ini? Betapa ternyata beliau dan Yang Dwi Jendra pada waktu itu merupakan satu sosok atau tokoh yang sudah pluralis, di mana Tirta sebagai lambang Siwa atau Wisnu, Buddha Paksa hakikat sebagai Buddha, dan selama waktu telu dibayan diturunkan dengan memberikan syahadatnya adalah syahadat Ibrahim. Ini yang menjadi PR bagi kita anak cucu. Ada apa? Itu semua sudah tertulis di dalam lontar. Ada prasasti bahwa beliau dan Yang Nirarta sudah ditetapkan menjadi majelis ulama sedunia dari keputusan para tokoh yang datang dari Vatikan, tokoh yang datang dari Cina, tokoh yang datang dari Arab, tokoh yang datang dari Belanda. Dan Yang Dwi Jendra sudah ditetapkan menjadi majelis ulama sedunia. Ada apa Pak ini fenomena? Sementara para wali ketika itu di Jawa sedang mengadakan provokasi kepada Demak untuk menghancurkan Majapahit. Dan ini dimensi spiritual. Baru saja tadi saya kebayan dengan Pak Oge mendapatkan jawaban saya, karena saya sedang melacak. Karena Kanjeng Sunan Kalijogo diam-diam kebayan Pak, sampai memutari Pelabuhan Bayan itu 3 kali selama 3 tahun. Sekali setahun. Di situ muncul suluk mani, kedua kalinya muncul suluk maut, ketiga kalinya muncul suluk budiman. Ternyata kesempurnaan ilmunya beliau setelah beliau mendatangi Bayan. Ada apa Pak ini dengan Bayan? Ternyata diam-diam Pak, ini saya buka karena kita sudah harus membuka tabir spiritual Nusantara atau misteri Nusantara. Guru Kanjeng Sunan Kalijogo adalah beliau dan Yang Nirarta. Maka kalau di sana ada 2 makam, Pangeran Sangutpati dan Sayyid, disitulah lambang pertemuan antara Dang Yang Dwi Jendra dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, dan itu sangat dirahasiakan. Disinilah saatnya tabir misteri Nusantara harus terbuka, karena dasar di dalam tasawuf Jawa, di mana dikenal Betal Makmur, Betal Muharram, Betal Mukadas, itu adalah buah swah, 3 alam yang ada pada diri manusia. Itu merupakan ajaran Dang Yang Nirarta. Tidak ada di negeri manapun ajaran seperti ini. Betal Makmur yang dikatakan cipta, alam cipta, di dalam kepala ada otak, di dalam otak ada manik, di dalam manik ada budi, di dalam budi ada nafsu, di dalam nafsu ada sukma, di dalam sukma ada rasa, di dalam rasa ada ingsun. Pencapaian rasa ingsun yang harus dicapai Pak. Di alam rasa juga demikian, sehingga masing-masing ini yang dikatakan ada 7 unsur yang dikatakan nembusi bumi sapitu, langit sapitu. Ini yang harus menyatu. Kalau cipta rasa menyatu, maka karsa insya Allah akan baik, sehingga akan membuahkan karya yang baik. Tetapi kalau cipta berjalan sendiri tanpa rasa, jadinya carut marut seperti Nusantara seperti ini, karena hanya mendewakan akal. Saya juga anak sekolahan Pak, jadi selama berjalan ini ternyata tidak gampang saya membuang ilmu pengetahuan, karena semua harus kosong. Selama otak kita terjebak, terjerat, terikat kepada dalil dan dogma, kita tidak akan mencapai sisi spiritualitas. Omong kosong itu. Maka ilmu tanpa laku adalah kesia-siaan belaka. Tapi laku tanpa ilmu terjadi penyimpangan. Sehingga berjalan harus berguru. Karena kalau tidak berguru, namanya pemimpinnya atau walinya wali setan, dikatakan begitu. Sehingga akan terjebak kepada penyimpangan. Jadi manusia hidup harus memiliki guru, dan itu adalah sabda yang sudah turun sejak pertama Bhagavad Gita. Rahasia yang paling utama adalah ketika seorang Brahmacari bertemu dengan guru rohani sejati, seperti perjalanan Bima bertemu dengan Dewa Ruci, seperti pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hakikat Pak, syariat tanpa hakikat adalah kekosongan belaka. Sama, hakikat pun tanpa syariat
itu bid'ah atau penyesatan. Sehingga dua ini harus berjalan. Disinilah konsep siwa Buddha. Dua dat yang berbeda tetapi harus menyatu. Nah, intinya Pak, selama saya di Lombok ini, saya menemukan satu hakikat, 3 alam yang tadi saya sebut, ternyata inilah implementasi dari jagat cilik, jagat gede. Sehingga Nusantara sebagai tubuh manusia, 3 alamnya ada di Jawa, Bali, Lombok. Inilah roh Nusantara. Jawa, Bali, Lombok adalah Jabal. Jabal itu adalah gunung yang kokoh, Jabal Nur. Segitiga. Segitiga adalah gunung. Segitiga adalah candi. Sehingga segitiga ini, gunung itu adalah lambang jati diri manusia. Sehingga ketika itu Nabi Musa pun ingin bertemu dengan Allah, pandanglah bukit itu. Ini yang menjadi kauruh di dalam meditasi. Ketika kita konsentrasi, kita harus melihat ujung hidung kita, itu segitiga Pak. Artinya kita memandang diri sendiri. Sehingga Lombok, kalau di dalam kauruh Jawa, di dalam ritual Jawa, dipasang paling atas pada tumpeng. Sehingga Lombok sebagai alam cipta. Sehingga saya bilang secara spiritual kami mendirikan Narayana, kemudian ada satu tetenger yang harus kami dirikan. Ini merupakan satu bukti yang tadi bapak-bapak sudah katakan, apa yang bisa kita perbuat. Apa yang bisa kita buat? Jangan tanya apa yang bisa kau dapatkan dari negeri ini, dari Ibu Pertiwi, tapi tanyalah apa yang bisa kita berikan kepada Ibu Pertiwi. Disitulah konsep dharma Pak, disitulah konsep bakti. Setelah manusia memahami ilmu yang tinggi sekalipun, ujung-ujungnya adalah bakti. Bakti adalah menggerakkan roda dharma untuk menjalani karma, menggapai moksa. Tanpa roda dharma ini bergerak, kita hanya menciptakan samsara, penderitaan yang berkepanjangan. Sehingga sebagai akhir kata, karena waktu sudah habis, mungkin bisa dilanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya. Intinya Pak, kami nyuwun pangestu kepada para pini sepuh di Lombok ini. Saya mumpung ketemu, saya ingin kulonuwun, karena banyak misteri yang harus digali di sini, yang harus ditindaklanjuti, diwujudkan, termasuk kita akan memindahkan lontar yang ada di Tebango, disatukan dengan batu meteor di sana, karena ini akan menjadi sentral kekuatan spiritual Lombok, bahkan di Nusantara sekalipun. Maka cipta rasa yang kuat akan mampu menciptakan karsa yang baik, sehingga Bali dan Lombok tidak bisa lepas, karena Lombok sebagai lambang cipta, Bali sebagai lambang rasa, ini harus menyatu. Yang harus masuk memberkati Jawa, karena di Jawa sekarang sudah tidak ada budi, karena Jawa itu jadi memuja hawa sekarang. Maka kami yang datang dari Jawa, kami butuh Lombok, kami butuh Bali untuk memberkati kami di sana. Dan kami harus secara jujur mengakui itu. Saya bersahadat, saya mengakui, walaupun yang saya baca adalah syahadat dari Arab, tapi saya harus mengakui siwa Buddha. Karena hakikat Mataram yang apa saya baca di sini adalah Mataruman, yaitu ada kaitan dengan Taruman negara. Inilah yang digadang-gadang. Karena suku Sasak di sini adalah Sasaka sebagai tonggak yang akan harus bertemu dengan Barat. Maka Bang Wetan harus bangkit bertemu dengan Bang Kulon, yaitu Sunda Wiwitan, Sasaka Purwawisesa. Timur Barat harus menyatu. Sehingga setelah kita bakti di sini, kita akan masuk bersama-sama dengan siapapun yang terhidayah di sini untuk bersama-sama bergabung dengan Sunda Wiwitan di Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Iya. Tambah malam tambah semangat ya.